Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan diskusi kita untuk mata kuliah genetika kuantitatif, ya, PBT 611. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang seleksi, ya, respon dan prediksi dari seleksi. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang mating design, ya, rancangan persilangan untuk menduga aksi gen yang terlibat, ya, dalam mengendalikan fenotip yang sedang kita kaji. Ya. Rancangan persilangan didesain sedemikian rupa tergantung dari populasi, ya, populasi tanaman maupun juga sistem reproduksi dari tanaman tersebut, ya, antara tanaman menyerbu sendiri dengan menyerbu silang, dan juga karakteristik dari populasi, apakah dalam keadaan galur murni atau bersegregasi, ya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan informasi tentang ragam aditif dan ragam non-aditif atau ragam dominan. Karena pada mating design yang kita diskusikan minggu yang lalu, asumsinya tidak ada ragam yang disebabkan oleh epistasis. Sehingga ragam yang ada itu akibat dari aksi-aksi gen aditif, kecuali biparental. Jadi kalau ada aksi-aksi gen yang berhubungan dengan epistasis, maka bisa dapat diduga melalui mating design biparental, persilangan dua tetua yang mempunyai genetik yang distinct, yang berbeda, kemudian dibentuk populasi dasar sehingga kita bisa menduga aksi gen aditif dan dominan atau ragam aditif dan ragam dominan, dan kemudian heritabilitas arti sempit dan arti luas. Jadi kita hanya bisa dapat menduga ragam aditif atau heritabilitas arti sempit melalui mating design yang berhubungan dengan itu, melalui mating design, ya. Tidak bisa tanpa adanya mating design. Tidak bisa hanya populasi-populasi tetua saja, ya. Harus melibatkan turunan tertentu dan didesain sedemikian rupa sehingga bisa diperoleh ragam aditif. Jika ragam aditif tidak dapat diduga, maka hanya bisa mengandalkan informasi ragam genetik, ya, di mana ragam genetik itu akibat dari aditif atau dominan. Untuk tanaman-tanaman tertentu, misalnya yang membiak vegetatif, maka memang ragam aditif tidak diperlukan informasinya. Karena apapun juga yang terjadi di sana, apakah itu aditif atau non-aditif, bisa diperangkap melalui sistem reproduksi yang ada, yaitu perbanyakan vegetatif. Jadi meskipun aksi gennya non-aditif, ataupun aditif, apapun juga aksi gennya yang menyebabkan perbedaan genetik di antara individu-individu yang ada, maka kita bisa manfaatkan melalui perbanyakan vegetatif. Ya. Nah, apa manfaatnya dari informasi-informasi yang telah kita peroleh melalui mating design, ya, ataupun juga informasi-informasi yang lainnya sehingga diperoleh aksi gen aditif dan heritabilitas arti sempit. Ya, manfaat dari itu semua sesungguhnya adalah untuk
seleksi dan menduga hasil seleksi. Jadi respon seleksi dan menduga hasil seleksi. Ya, jadi informasi-informasi tersebut tujuannya adalah untuk bagaimana respon seleksi dan bagaimana kita bisa memprediksi hasil seleksi di masa-masa mendatang. Ya, jadi hasil dari mapping design itu kita terapkan pada diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk itu maka ada beberapa subbab yang akan kita diskusikan, yaitu konsep seleksi, respon seleksi, prediksi respon seleksi, diferensial seleksi dan intensitas seleksi, kemudian perbaikan respon dan seleksi indeks. Ya, ini adalah pertemuan terakhir ya dari saya, begitu ya, yang nanti akan dilanjutkan oleh Bu Yudi dan Pak Willy. Bapak Ibu sekalian, ini adalah konsep seleksi, bahwa pemulia tanaman ini memperbaiki genetik populasi melalui seleksi, melalui pemilihan individu-individu untuk menghasilkan generasi lanjut yang lebih baik yang melalui seleksi. Ya. Selain daripada itu tentu mengenali pengendalian persilangan yang menimbulkan inbreeding atau crossbreeding. Inbreeding itu adalah persilangan dalam antar tetua-tetua yang mempunyai hubungan dekat, dan crossbreeding itu adalah persilangan antar tetua-tetua yang mempunyai kekerabatan jauh. Inbreeding tidak ada masalah sesungguhnya jika tidak ada tekanannya, tidak ada tekanan tangkar dalam, tidak ada depression. Jadi inbreeding akan bermasalah kalau digandengkan dengan depression, inbreeding depression, tekanan tangkar dalam, tekanan akibat dari adanya proses inbreeding. Jadi inbreeding, crossbreeding nanti Bu Yudi barangkali akan menyampaikannya. Nah, memang seleksi itu bisa dilakukan oleh alam di lingkungan tumbuhnya. Sifat dari tanaman itu adalah menyesuaikan. Dua hal yang terjadi pada tanaman ketika dia tumbuh, kalau lingkungannya berubah, mati atau menyesuaikan diri. Dia tidak bisa kemana-mana, beda dengan hewan barangkali bisa berlindung, bisa kemana-mana. Kalau manusia bisa menyesuaikan dengan lingkungan melalui modifikasi lingkungan agar kita bisa hidup. Tetapi kalau tanaman tidak bisa, dia antara dua. Kalau dia tidak berubah terhadap perubahan lingkungan, maka dia akan mati. Nah, perubahan akibat dari perubahan secara alam itu akan menyebabkan tanaman berubah menjadi lebih baik ya, dan kalau dia tetap hidup maka berarti terjadi seleksi alami, begitu ya. Banyak sekali saya kira tanaman-tanaman yang bertahan dalam kondisi-kondisi tertentu akibat dari seleksi alam. Nah, tentu seleksi alam ini berjalan tidak cepat. Seleksi alam ini berjalan lambat. Ya, untuk memperbesar hasil seleksi tersebut, maka dilakukan seleksi buatan. Ya, seleksi yang kita lakukan ya untuk mempercepat proses yang agar sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, apa itu seleksi? Tadi sudah disampaikan, mengambil sesuatu yang baik tentunya ya. Dan dalam diskusi kita ini, seleksi itu adalah upaya untuk mengubah frekuensi gen. Frekuensi di dalam populasi, kita ambil yang diinginkan, kita buang yang tidak diinginkan, maka frekuensi gen yang kita inginkan itu akan bertambah, akan meningkat. Ya, di masa-masa mendatang, di generasi-generasi berikutnya akan meningkat sehingga final, sehingga fix, selesai, gitu ya. Atau membuang sesuatu yang tidak diinginkan, gitu ya. Tergantung, kita akan mengambil sesuatu yang diinginkan atau membuang sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau kita mengambil sesuatu yang diinginkan berarti mengambil jumlah sedikit. Kalau kita membuang sesuatu yang tidak diinginkan berarti yang dibuang yang sedikit, begitu ya. Nah, jadi sehingga frekuensi gennya berubah ya di dalam suatu populasi, menggeser frekuensi gen itu sampai sesuai dengan keinginan kita, fix. Nah, apakah fix itu sudah sesuai dengan standar yang kita tetapkan atau fix itu belum sesuai dengan standar? Kalau fix tapi belum sesuai dengan standar, maka kita perlu improve lagi.
Kita perlu untuk mencari gen-gen lagi untuk memasukkan dalam populasi, mengintroduksi gen-gen lagi untuk memasukkan ke populasi. Karena populasi di situ gen tidak bisa berubah. A dan D tidak dapat dirubah oleh pemulihan. Kita sudah diskusikan bahwa M atau rata-rata populasi itu adalah A dikali P dikurangi Q ditambah 2 DPQ, di mana A dan D tidak dapat dirubah oleh pemulihan, sudah ada di dalam populasi. Kalau kita bisa menggabungkan, membentuk, mengcreate suatu populasi, maka A dan D sudah ada di situ. Ya. Kalau A dan D tidak ada di situ, berarti ada di populasi lain, ya maka kita perlu improve, kita masukkan A dan D itu dari populasi lain. Tapi seharusnya kalau kita bisa, ini A dan D sudah ada di dalam itu dan tidak bisa dirubah-rubah. A dan D itu seperti itu. Yang dirubah dari populasi itu bukan A dan D. Yang dirubah dari populasi itu adalah frekuensinya. Apa yang akan kita tingkatkan? Ya, A dan D sudah ada, frekuensinya yang kita tingkatkan. Apakah akan mengarah kepada P atau mengarah kepada Q? Kalau mengarah kepada P, maka Q dibuang. Kalau mengarah kepada Q, itu P dibuang. P itu biasanya yang maksimum, Q itu yang minimum. Kalau karakter-karakter yang berhubungan dengan produksi, maka itu adalah P, ya, biasanya maksimum gitu. Kalau karakter-karakter yang berhubungan dengan ketahanan penyakit, kejadian penyakit, biasanya Q itu yang minimum, kita seminim mungkin gitu ya adanya. Nah, sampai kita perbaiki terus, kita ubah frekuensinya sampai Q-nya mendekati 0, kalau bisa 0. Kalau Q-nya 0, maka berarti P-nya 1. Kalau P-nya 1, maka M sama dengan A, karena Q sudah tidak ada. 0. Begitu ya. Jadi M sama dengan A. M sama dengan A. Berarti A itu adalah fix. Itulah bentuk fix dari populasi itu. Sehingga kalau kita tahu bahwa di dalam populasi yang besar di F2 ada titik maksimum di sana. Kalau populasi besar pasti akan ketahuan titik maksimum 1-2 individu tanaman yang melejit, yang tinggi, yang bagus sekali. Kita tahu bahwa itu akan menjadi titik maksimum di sana. Seharusnya kalau populasi besar kita tahu. Kalau populasi tidak besar memang belum sampai titik maksimum itu. Nah, titik maksimum itulah yang bisa kita peroleh. Ya, kalau P-nya selalu ditingkatkan. Sebaliknya kalau Q yang ditingkatkan, maka akhir dari M itu adalah min A. Ya, karena P sama dengan 0, maka berarti min A. Ya, A itu apa? A itu adalah delay. A itu bukan angka yang sesungguhnya. Nanti akan ditambah A atau min A itu dengan M, dengan rata-rata. Ya, dengan rata-rata. Kalau dalam sini rata-rata 0. Dengan rata-rata asal. Misalnya kalau 10, berarti kalau A-nya dalam 4, berarti maksimum 14. Ya, dan kalau kita Q-nya yang kita maksimumkan, maka berarti M sama dengan min A, atau M sama dengan 10 dikurangi 4, 6. Jadi minimum adalah 6, maksimum adalah 14. Kalau misalnya kita fixkan, apakah P yang kita fixkan atau Q yang kita fixkan. Demikianlah seleksi itu akan berjalan begitu. Jadi kita tingkatkan P, kita tingkatkan Q sampai frekuensi gennya betul-betul sesuai, tidak ada lagi yang bisa berubah, maka itu adalah fix. Itulah seleksi. Ya. Ada pertanyaan? Berikutnya adalah tentu seleksi itu menghasilkan respon, menghasilkan sesuatu. Kapan respon itu bisa kita lihat? Respon itu terlihat pada turunannya. Jadi kalau sekarang kita melakukan seleksi, kita lakukan seleksi pada tanaman, maka kita harapkan turunan dari tanaman yang terpilih ini itu memberikan hasil yang lebih baik atau sama ya dengan individu-individu yang kita lakukan seleksi, dan tentu yang kita ambil itu lebih baik dari rata-rata. Dengan demikian kita berharap bahwa generasi berikutnya itu akan lebih baik dari rata-rata populasi yang sekarang. Ya, itu respon seleksi. Dengan kata lain, respon seleksi itu selisih antara nilai tengah turunan hasil seleksi dengan nilai tengah populasi yang diseleksi. Ya, atau G sama dengan rata-rata populasi ke N dikurangi rata-rata populasi N-1. Jadi kalau misalnya kita melakukan seleksi di F2,
ya, hasilnya turunannya adalah F3. Maka kemajuan seleksi itu adalah rata-rata di F3 dikurangi rata-rata di F2. Kalau ada selisih antara rata-rata di F3 dengan rata-rata di F2, maka kita katakan ada respon seleksi, ada kemajuan seleksi. Kalau tidak ada, maka akan nol, kita katakan nol. Ya, maka hasil ini ya sangat tergantung dari populasi yang ada itu. Jangan kecewa dulu bahwa G sama dengan 0. Kita harus tahu populasi yang keberapa yang kita lakukan seleksi tersebut. Ya, kalau misalnya sudah populasi lanjut dan sudah kita seleksi berulang-ulang dari F2, F3 ke F4, F5, maka sudah siokianya G sama dengan 0 di F5 dan F6. Kalau G-nya masih tetap tinggi, berarti ada yang salah dilakukan seleksi pada awal-awal karena G-nya masih tetap tinggi. Seharusnya G itu naik pada seleksi awal, seleksi pertama, apakah itu pada generasi awal atau generasi berikutnya, di generasi lanjut, gitu ya, di F2 atau di F5, naik pada hasil seleksi pada seleksi pertama, ya, turunannya berikutnya, tapi lalu turun sampai fix. Itulah seleksi yang benar, ya. Jadi respon seleksi harusnya demikian, naik kemudian turun. Tapi hasil akhir dari rata-rata populasinya akan naik terus dan fix, tidak pernah turun. Itu yang betul. Kalau dia turun, berarti ada yang tidak betul, ada inbreeding depression di sana, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan dugaan kita. Ya. Nah, jadi kemajuan atau respon seleksi itu adalah selisih antara nilai tengah turunan hasil seleksi dengan nilai tengah populasi yang diseleksi. Ya, ini adalah ilustrasinya dalam bentuk gambar. Bahwa ini adalah populasi awal, bisa di F2, bisa di F3, bisa di F4. Lalu kemudian kita ambil populasi awal itu ini ya. Kalau dalam kurva seperti ini berarti kan nilai tengah ini menunjukkan bahwa populasinya bergerak di sini dengan rata-rata 100 sekian, 105, 106 misalnya ya. Lalu kemudian kita ambil bukan rata-rata 106. Dengan populasi yang mendekati rata-rata itu ada 100 lebih dan rata-ratanya 5. Ya. Maka kita ambil yang di atas 7,8 ini, yang arsiran merah itu kita ambil. Bahwa kita ingin meningkatkan nilai, ya. Nilainya apa? Ini tidak tahu ini perubahannya apa, tapi yang jelas kita ambil yang sebelah kanan. Ambil tanaman-tanaman yang mempunyai perform yang lebih besar dibandingkan 7. Berapa persen kita ambil di sini? Tergantung ya. Jadi kalau misalnya produktivitas pada padi di sini rata-ratanya 5 ton misalnya di F2 sudah diperoleh, maka instruksi kita adalah ambil yang di atas 7,8 ton. Ya mendekati 8 ton lah. Ambil semuanya itu untuk dilanjutkan pada generasi berikutnya. Ya, kita semakin sedikit kita ambil sebelah kanan, maka berarti semakin sempit, ya semakin besar peluang kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi kita mengambil yang sedikit atau mengambil yang banyak tergantung kita, tergantung banyak hal nanti kita akan diskusikan. Ya, nah jadi ada nilai tengah dari populasi tanaman-tanaman terpilih. Jadi kalau ada 10 tanaman terpilih, ada nilai tengah dari 10 tanaman tersebut. Berapa nilai tengahnya? Nah, nilai tengah dari populasi itu dikurangi dengan nilai tengah asal, maka itu disebut dengan disebut dengan S, diferensial seleksi. Nilai tengah hasil seleksi ini kita sebut dengan XS, nilai tengah asalnya, nilai tengah populasi tersebut adalah X0, maka XS ya, XS dalam hal ini XS dikurangi X0 adalah diferensial seleksi S. Nanti kita akan diskusikan. Ya. Kemudian kita ambillah sebesar ini dengan rata-rata XS, kemudian hasil biji-biji yang kita panen tersebut kita tanam pada generasi berikutnya, maka kita cek nilai tengahnya. Ini adalah ilustrasi garis putus-putus adalah nilai tengah pada generasi berikutnya. Ya, populasi pada generasi berikutnya, dan ini adalah nilai tengahnya 7.
Nah, kalau nilai tengahnya seperti ini, maka berarti ada selisih dari nilai tengah populasi sebelumnya itu adalah 5 dan nilai tengah populasi sekarang adalah 7. Sehingga ada selisih antara populasi sekarang X1 dengan populasi sebelumnya X0 yang kita sebut dengan G. Itulah yang disebut dengan kemajuan atau respon seleksi. Mengapa G-nya tidak di posisi ini? Nah, misalnya karena kan sudah rata-ratanya harusnya di sini. Jadi tergantung dari macam-macam di situ ya. Kalau populasinya masih bersegregasi di sini, masih bersegregasi, masih ada segregasinya, pasti akan turun. Ada macam-macam yang keluar di sini. Tapi kalau di sini sudah segregan transgresif, fix semua sudah homozigot, maka kemungkinan makin ke kanan ini makin habis di sini dan ini adalah titik sudah maksimumnya. Ya, jadi kalau sudah sama dengan S, diferensial seleksi sama dengan S berarti ya betul-betul persis sama, maka berarti kita tidak lama lagi akan berhenti melakukan seleksi. Seleksi hanya dilakukan sekali dan biasanya itulah yang dilakukan pada teman-teman yang memanfaatkan informasi segregan transgresi. Pada satu kali seleksi sudah fix pada generasi F3, F4. Dengan demikian maka ada percepatan seleksi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah bobot per buah tanaman. Jadi kita coba ini akhirnya bergeser gitu ya, ini pada tomat begitu. Dari F2, F3, F4-nya bergeser, kemudian juga ini bobot buah per tanaman, produktivitas juga bergeser ya sampai generasi ke-6 yang putus-putus ya, bergeser ya. Ya, ini juga bisa kita lihat kemenjuluran. Kalau masih menjulur panjang seperti ini meskipun di garis ke-6 berarti kemungkinan belum terlalu homozigot begitu ya. Ya masih ada yang heterozigot ya dari populasi sebelumnya, dari F5 sebelumnya ya, masih ada yang heterozigot sehingga dia muncullah kemenjuluran seperti ini. Kalau dia betul-betul sudah betul homozigot maka seharusnya tidak terlalu panjang julurannya. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang telah kita diskusikan sebelumnya, ada mid parent fenotip, ada progeny fenotip, jadi rata-rata mid parent fenotip dihubungkan dengan offspring-nya, ya ini offspring, maka ada hubungan. Kita tahu bahwa hubungan antara mid parent dengan offspring adalah slope regresi, heritabilitas. Ya. Ada S, ada heritabilitas. Ya. Maka hubungan antara S dan heritabilitas itu adalah R. Ya. Jadi R itu adalah heritabilitas dikali dengan S dikali dengan diferensial seleksi. Dengan demikian kalau heritabilitasnya 1, maka diferensial seleksinya akan sama dengan R tadi. Ya. Akan titik sama persis dengan R. Kalau ternyata bahwa apa-apa yang tadi heritabilitasnya sama dengan 1 begitu, semuanya ada di situ gitu ya, aditif gitu ya semuanya, maka kita yakini bahwa S itu nanti sama dengan R. Nah, jadi R sama dengan ini. Apa manfaatnya dari R sama dengan heritabilitas dikali diferensial seleksi? Artinya ya, dengan kita mendapatkan informasi diferensial seleksi, kita lakukan seleksi ya tetua-tetua populasi bersegregasi di F2 tadi seketat apa juga gitu di situ, lalu kita sudah tahu informasi heritabilitas arti sempit, maka R bisa kita duga. Berapa mendapatkan R? Gitu ya. Nah, dengan demikian maka R ini bisa akan kita arahkan akan mendapatkan R yang seperti apa. Ya. Artinya kita bisa saja R itu bisa kita peroleh dari kondisi di lapangan. F3 dengan F2 dari kurva tadi itu adalah R. Tapi R bisa kita duga. Sehingga kalau heritabilitasnya ada, S itu akan sebesar apa? Semakin besar S, artinya semakin kita geser ke kanan, maka R akan semakin besar. Apakah kita akan geser terus ke kanan atau harus tetap berada tidak terlalu jauh ke kanan? Maka
R itu bisa kita prediksikan akan dapat seperti apa. S itu merupakan diferensial seleksi, di mana selisih antara nilai tengah tanaman terseleksi dengan nilai tengah populasinya, atau rata-rata X0 dikurangi rata-rata XS dikurangi dari rata-rata X0. Itu adalah S. Tadi sudah saya sebutkan. H kuadrat heritabilitas arti sempit. Tentulah kita selalu bekerja dengan atau diskusi di sini selalu menggunakan heritabilitas arti sempit. Ada pertanyaan seperti sini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini kan seperti pertanyaan saya lebih di luar, tapi terkait dengan seleksi. Kalau kita lihat tadi itu seleksi itu kita berdasarkan P dan Q. Kalau metode seleksi yang kita gunakan adalah metode seleksi seleksi indeks, Pak. Apakah kita di situ masih menggunakan P dan Q itu? Ya, baik. Makasih Rizal atas pertanyaannya. P dan Q adalah P dan Q itu hipotetik. Ya, bukan angka yang sungguhnya. Kita tidak bekerja dengan P dan Q. Berapa persen P dan Q? Itu adalah hipotetikal. Ya, dalam genetika populasi, hipotetik. Ya. Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya yang kita lakukan adalah merubah frekuensi P dan Q. P dan Q-nya sendiri susah untuk dihitung secara real kalau kita menggunakan apapun juga populasi yang kita duga, itu P dan Q tidak bisa kita hitung dengan nyata, begitu ya. Jadi P dan Q yang kita maksud untuk menggeser nilai tengah tadi itu adalah teoretikal. Teori bahwa kita kalau melakukan seleksi itu adalah merubah frekuensi P dan Q. Ya, jadi kalau kita mengambil di F2, maka realnya kita tidak bisa tahu berapa P-nya, berapa Q-nya, tetapi dalam kenyataannya itu adalah kita telah mengambil yang baik, ya, kemudian atau mengeluarkan yang tidak baik, lalu kemudian pada generasi berikutnya frekuensi gennya berubah di dalam populasi. Kalau frekuensinya berubah, maka akan terlihat dari R. Ya. Jadi Mas Rizal dan Bapak Ibu sekalian, dari pertemuan pertama kita bisa melihat bahwa pada pertemuan pertama itu betul-betul teoretikal, angka-angka yang dibangkitkan itu adalah angka-angka yang berdasarkan hipotetikal. Kita menggunakan A, kita menggunakan P, kita menggunakan Q, itu kan teori semua. Ya, untuk mendapatkan ragam, masih teori juga. Untuk mendapatkan untuk mendapatkan kemiripan antar kerabat, masih teori juga. Nah, mulai real ketika kita sudah mendapatkan mapping desain minggu yang lalu, atau juga kalau pada minggu sebelumnya kita sudah dapat real kalau kita sudah menghubungkan antara parent dan offspring yang mendapatkan heritabilitas arti sempit. Jadi A, D, P, Q itu adalah angka-angka yang tidak bisa kita jelaskan tidak bisa kita temukan di lapangan dengan betul, begitu ya. Tidak bisa kita temukan di lapangan dengan betul, itu adalah angka-angka hipotetikal untuk menggiring bagaimana sehingga kita bisa mendapatkan apa-apa yang kita perlukan dalam menduga ragam aditif, ragam dominan dalam mapping desain minggu yang lalu. Ya, Mas Rizal, sehingga tadi M yang saya inikan tadi adalah theoretical. Ya. Dalam kenyataan kita melakukan seleksi tidak perlu lagi kita menghitung berapa P, B, dan berapa Q. Demikian, Mas Rizal? Iya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Prof. Silakan. Kalau misalnya kita bekerja dengan tanaman yang memiliki inbreeding depression yang besar gitu, Prof. Misalnya tanaman yang menyerbuk silang. Kemudian ketika kita menyeleksi di F2, kemudian juga kita bandingkan ketika di F3, kita bandingkan antara nilai tengah di F3 dan F2, dan ternyata di situ kita mendapatkan nilai yang kecil, atau misalnya
nol untuk diferensial seleksinya. Maaf Pak, untuk apa? Kemajuan genetiknya. Atau mungkin juga di situ kita menggunakan teori seleksi yang S1 family selection, Pak. Apakah untuk meyakinkan kebenaran apa yang kita pilih di seleksi tersebut itu harus dievaluasi dengan menyilangkan terlebih dahulu ya Pak di tiap generasinya? Baik, Demikian, terima Prof. kasih. Terima kasih. Ahmadun. Kita tahu bahwa delta G itu adalah heritabilitas, arti sempit, dan dikali dengan S. S itu adalah ketika kita mengambil sesuatu yang lebih baik. Dan R, kemajuan seleksi itu kalau misalnya realnya itu adalah turunan lebih jelek dibandingkan dengan tetuanya. Biasanya sih tidak terjadi pada F2 ke F3. Biasanya sudah mulai M4 atau F5 itu lebih jelek. Kalau F2 ke F3 mungkin saja tidak terlalu jelek. Maka berarti aksi-aksi gen yang terlibat bukan yang membentuk heritabilitas arti sempit. Aksi gen yang terlibat di situ tidak disebabkan oleh ragam aditif. Aksi gen-gen yang terlibat di situ disebabkan oleh ragam non-aditif. Kalau heritabilitas arti luasnya besar ya. Nah, jadi dengan demikian maka kita tidak perlu menduga R di situ karena dia akan nol. Karena tidak ada ragam aditif. R di sini kita bisa duga menggunakan ragam aditif. Begitu ya. Nah, kita menggunakan pola lain untuk mendapatkan bagaimana yang kita tuju sebetulnya adalah galur murni. Galur murni sudah inbreeding dan seterusnya, ada penghitung inbreeding dan seterusnya. Nanti dapatlah galur murni, kemudian bagaimana mendapatkan galur murni itu, dan kemudian kita gunakan galur murni itu untuk mendapatkan tanaman dalam keadaan heterozigot. Karena non aditif itu istimewa kalau dalam keadaan heterozigot, begitu kan ya? Nah, jadi kalau ternyata R-nya itu adalah 0 atau minus, maka berarti sudah naluriahnya sebagai tanaman menyerbu silang, sudah alamiahnya tanaman menyerbu silang, dia dikendalikan oleh aksi gen non aditif. Kalau dikendalikan oleh aksi gen non aditif, maka dia akan sangat baik dalam keadaan heterozigot. Evaluasinya nanti bagus atau tidak dalam keadaan heterozigot nanti dievaluasi pada saat semua populasi dalam keadaan heterozigot. Ya. Nah, jadi R tidak bisa dihitung di setiap langkah ini karena heritabilitas arti sempit tidak ada. Karena ragam aditif tidak ada, tidak perlu menghitung delta G di sini. Kita hanya melihat seberapa besar inbreeding depression yang terjadi untuk memperlihatkan bahwa dia sudah mengalami menuju kepada galur murni. Demikian Mbak Ramadhan, ya. Nah, galur murni seperti apa yang kita harapkan? Galur murni yang tidak mengalami inbreeding depression yang terlalu besar tentunya, tetapi juga masing-masing mengandung gen-gen yang nanti akan berseberangan. Itu yang tidak mudah. Misalnya A mengandung A besar, B mengandung B kecil, A kecil, sebaliknya A mengandung B kecil, B mengandung B besar. Kalau digabungkan menjadi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Demikian kira-kira. Nah, kita tidak terlalu berharap kalau A itu mengandung A besar, B besar, B itu mengandung A kecil, B kecil. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi dalam populasi-populasi yang kita seleksi itu kita tidak terlalu berharap yang seperti ini nantinya. Disilangkan dengan, ini kan masih 2 gen ya. Kita nanti dapat yang ini, misalnya tetua betina, dapat yang ini tetua jantan. Kita tidak terlalu berharap demikian. Ini 2 gen, apalagi kalau 20 gen gitu ya, semua homozigot dominan, semua homozigot resesif. Tidak demikian. Mengapa tidak demikian? Karena nanti yang seperti ini akan bermasalah dalam penampilan di lapangan. Kalau dia sebagai jantan, kalau pada jagung, polennya sedikit. Kalau dia sebagai betina, akan tongkolnya kecil. Maka dalam produksi benih bermasalah. Maka yang kita harapkan sebetulnya adalah A besar berada di sini, tapi B kecil di sini A kecil, B besar. Nah, gitu. Sehingga kalau disilangkan akan sama hasilnya, kan ini dua-duanya akan menghasilkan sesuatu yang sama. Dua-duanya menghasilkan A besar A kecil, B besar B kecil.
Nah, agar dapat semua A besar, B kecil, dan A kecil, B besar, maka kita jangan mengambil tanaman-tanaman yang mengalami inbreeding yang terlalu besar. Itu saja sebetulnya. Kita terlalu mengukur, jangan yang mengalami inbreeding terlalu besar, memang dia cepat dalam hal seleksinya lebih cepat, tetapi nanti kita akan bermasalah dalam populasi galumuni yang diperoleh. Begitu kira-kira. Jadi kalau Anda menghitung heritabilitas arti sempit melalui populasi seperti ini, F3, E4, F6, tidak bisa untuk mencari R nanti, Rahmatun. Jadi untuk tanah jagung itu harus menggunakan mating design di F2, gitu ya, yang seperti yang kita lakukan kemarin, ya, mating design di F2. Begitu. Kalau memang tetap terpaksa regresi parent offspring, maka kita harus harus ikhlas kalau ternyata R-nya 0 atau minus, gitu. Ya, itu berarti sudah sesuai dengan sistem reproduksinya bahwa dia tanaman menyerbuk silang, maka R kemungkinan 0 di F3-nya lebih jelek dibandingkan F2. Tapi biasanya F3 ke F2 itu tidak terlalu jauh. Nanti akan kelihatan kalau sudah sampai F5. Kalau F5 dibanding F2 jauh gitu. F2 F3 turunnya sedikit, F3 ke F4 turunnya sedikit, F4 turun F5 turunnya sedikit, tapi F5 dibanding F2 jauh gitu. Biasanya begitu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, ya. Sama. Nah, apa pentingnya R bagi kita? Saya katakan bahwa R itu berguna untuk prediksi, untuk menduga respon seleksi. Ya, respon seleksi itu dapat diduga dari informasi heritabilitas yang diperoleh pada pendugaan mating design atau lain sebagainya, dan dapat juga diduga oleh regresi parent offspring, dan S itu dapat diketahui setelah selesai kita lakukan seleksi. S dapat diketahui setelah selesai kita lakukan seleksi. Ya. Jadi misalnya tetua-tetuanya kita seleksi, maka kita dapat S. Tetapi sebetulnya nilai harapan dari S itu bisa dapat diduga. Berapa sih nilai harapannya S itu? Sebelum kita melakukan seleksi pada tetua, kita sudah tahu nilai harapannya dari informasi heritabilitas. Jadi R itu betul-betul dapat diduga dari informasi heritabilitas dan informasi dari ragam dari tetua tersebut sebelum kita melakukan seleksi. Nah, ini adalah di Falconer. Di contoh 11.11 bahwa di sini ingin memperlihatkan respon seleksi dari perhitungan delta G. Delta G dihitung melalui penampilan offspring dengan parent. Kalau kita lihat 37,9 dikurang 35, 2,6, ya. Atau melalui perhitungan. Kalau perhitungan ini kan, perhitungan itu adalah delta G sama dengan heritabilitas 0,52 dikali dengan diferensial seleksi 5,3, 2,8. Ini contoh di buku ini menunjukkan bahwa respon seleksi perhitungan dengan observasi ini tidak terlalu jauh, ya. Observasi dan perhitungan tidak terlalu jauh, ya. Jadi kita bisa memprediksi respon seleksi melalui nilai heritabilitas, dan kita bisa juga menduga S. Nah, sekarang bagaimana menduga S? S itu adalah diferensial seleksi. Itu dapat diprediksi sebetulnya kalau nilai fenotipik karakteristik seleksi terdistribusi normal dan seleksi melalui transgression. Kapan kita melakukan seleksi? Apakah 20%, 30%, dan seterusnya. Dengan demikian, maka S sangat tergantung dari proporsi populasi dan simpangan baku fenotip, karena ada transgression tadi. Sangat tergantung dari itu, maka berapa kita akan ambil, maksud saya. Apakah 10%, 20%, dan berapa simpangan baku fenotipiknya. Nah, gitu. Maka S bisa kita duga. Semua nilai di atas transgression dipilih, di bawahnya ditolak. Jadi berapa persen kita ambil dan berapa simpangan bakunya. Maka proporsi dan simpangan baku itu akan menentukan S. Ini adalah contohnya. Ya. A, B, C. A dengan B simpangan bakunya sama. C berbeda simpangan bakunya. A dan B S-nya berbeda. Karena A kita seleksi 50%.
B kita seleksi 20%. Jadi kalau kita melakukan seleksi 50% dengan melakukan seleksi 20%, maka S-nya berbeda. Menyeleksi 50%, S-nya 1,6, menyeleksi 20%, S-nya menjadi 2,8 karena berubah, bergeser ke kanan. Nah, jadi itu pentingnya bahwa S itu sangat tergantung dari berapa persen kita lakukan seleksi. Biasanya kita tidak melakukan seleksi 50%, ya. Apalagi kalau tidak diseleksi sama sekali, nggak ada kemajuan. Maka semakin kecil berarti di sini, maka nilai S akan semakin besar. Ya, 10%, 5%, maka S akan semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, antara B dan C. B dan C itu sama-sama 20% kita ambil, tetapi simpangan bakunya berbeda. Simpangan bakunya berbeda. Sehingga kalau simpangan bakunya kecil di sini, S-nya menjadi lebih kecil karena selisihnya menjadi lebih kecil. Ya. Jadi kalau kita meleksinya sama 20% dengan nilai standar deviasinya cuma 1 unit di sini, maka akan dihasilkan lebih kecil. Gitu. Nah, ini gambar ini ABC ini menunjukkan bahwa S sangat tergantung dari berapa persen kita ambil dari populasi tersebut dan berapa standar deviasi yang ada pada populasi itu. Dengan demikian, kalau kita lihat di sini bahwa diferensial seleksi dibagi dengan standar deviasi, itulah disebut dengan intensitas seleksi. Intensitas seleksi itu adalah S dibagi standar deviasi. Jadi dengan demikian maka S adalah I dikali standar deviasi. Berapa standar deviasinya dan berapa I-nya. Begitu. Berapa intensitas seleksinya. Jadi kembali ke tadi bahwa R bisa dapat diduga ketika heritabilitas bisa kita peroleh, lalu standar deviasi dari populasi itu kita ketahui, maka I bisa kita tentukan. Berapa intensitas seleksi? I itu nanti terhubung dengan proporsi. Ya, berapa proporsi dari yang akan kita ambil? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan seterusnya. Ya. Jadi nilai intensitas seleksi sangat tergantung jumlah individu yang terpilih dari populasi awal, proporsi populasi terseleksi. Proporsinya tadi, kita bisa bicara proporsi 10%, 20%, 30%, 40%. Tapi hasil I-nya akan berbeda. 10% dari 10, hasilnya 1. 10% dari 100, hasilnya 10. 10% dari 1000, hasilnya 100. Itu berbeda. Intensitas seleksi akan berbeda antara populasi kecil dengan populasi yang sangat besar. Kita bisa bicara persennya sama, 10%, tapi kalau populasinya berbeda, maka intensitas seleksinya berbeda hasilnya. Semakin besar populasi tersebut, maka kalau kita bicara persentase seleksi, intensitasnya akan semakin baik. Ya. Jadi populasi harus besar. Kalau populasinya kecil, maka intensitas seleksi akan kecil. Nah, perbandingan antara jumlah individu yang terseleksi dengan jumlah individu awal dinamakan persentase seleksi. Kita berapa persen melakukan seleksi, dan jika P adalah proporsi terseleksi, berapa persennya, dan Z adalah tinggi ordinat titik translocation, maka I sama dengan Z per P. Ya, jadi I itu adalah Z per P. I sama dengan Z per P, maka di dalam buku-buku pemuliaan itu ada dicantumkan persen-persen dan populasinya berapa I. Dengan demikian, hanya dengan proporsi terseleksi kita dapat menentukan berapa banyak simpangan baku nilai tengah individu-individu yang akan melampaui nilai tengah populasi. Besarnya nilai intensitas seleksi tersebut akan menurun seiring dengan meningkatnya persentase seleksi. Semakin tinggi persentase seleksi, maka I-nya akan semakin rendah. Kalau kita lakukan seleksi 100%, ya, maka I-nya akan sangat rendah, I-nya menjadi 0. Ya. Oleh karena itu sistem seleksi tidak bisa kita ambil semuanya. Ya. Misalnya seleksi di IPB, semakin besar populasinya akan semakin bagus. Tentunya keragaman semakin tinggi. Semakin kecil frekuensi, semakin kecil proporsi yang kita ambil, semakin baik. Jadi keketatannya kan semakin tinggi. Kita hanya ambil 5%,
karena 5% terbaik itu sudah mendapatkan jumlah yang kita inginkan. Misalnya di program studi yang menjadi favorit, ilmu komputer misalnya, mungkin tidak nyampe 10% diambil. Ya, mungkin hanya 5% diambil untuk mencukupi jumlah 60 mahasiswa. Jadi nilai jumlah mahasiswanya banyak dan presentasinya kecil. Semakin kecil presentasinya, maka intensitas seleksinya akan semakin besar dan delta G-nya akan semakin besar. Kira-kira demikian. Ya. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi yang tidak menerapkan ya persentase seleksi 100% diambil semua, bisa terbayang kemajuan seleksinya akan berapa. Ya. Nah, bagaimana dengan IPB? Pasca sarjana ya hampir semua diambil, misalnya S3 gitu ya. Tidak demikian dengan ilmu komputer ya. S3 ilmu komputer yang lamar 80 yang terima cuma 20. Ya, tidak semua diambil. Ya. Tapi bagi yang lain itu mungkin saja tidak bisa kita prediksikan bahwa dia kita ambil 100% itu menjadi 0 kemajuannya, karena ada proses seleksi yang lain sampai dia berani untuk memilih atau berani untuk masuk ke seleksi S2, S3 tentu sudah terjadi, dan biasanya yang berani masuk ke IPB misalnya dia sudah punya bekal tertentu. Jadi seleksinya sudah terjadi seleksi alam, sehingga walaupun diambil semua itu intensitas seleksinya tetap baik. Nah, hubungan I dan P yang demikian adalah jika populasi besar. Ya. Jadi jika seleksi dilakukan pada populasi kecil, maka simpangan nilai tengah kelompok seleksi sedikit berkurang. Misalnya begini, 20%, 0,2 ya. 20 dari 100, 1,4. 20 dari 75, 0,267 itu 1,2. 20 dari 50, 20 dari 25, 0,8 ya. Nah, jadi semakin kecil populasinya ya, persennya, maka akan semakin kecil intensitas seleksinya. Semakin besar, semakin kecil proporsinya. Ini proporsi ini. 0,2, 0,267, 0,4, 0,8. Semakin kecil proporsinya, maka intensitas seleksinya akan semakin besar. Dengan catatan bahwa populasinya besar. Jika populasinya kecil, maka 20% dari 20 tentu akan berbeda dengan 20% dari 100, akan berbeda dengan 20% dari 1000, akan berbeda 20% dari 10.000. Ya. 10.000 dengan 1.000 barangkali sudah tidak berbeda karena populasinya sudah sangat besar, sehingga definisi proporsi 20%-nya intensitas seleksinya akan sangat-sangat mirip atau sangat dekat. Ada pertanyaan? Nah, ini kalau kita seleksi 20%. Jadi populasi kecil itu masih meningkat di sini 20%, 20%. Meskipun sama-sama 20%, 20% dari populasi kecil itu beda-beda. Nanti akan fix ketika berada di atas 100, apalagi kalau sudah di atas 300, maka akan sama. Begitu ya. Demikian juga dengan 10%, semakin kecil juga semakin melejit nih, tinggi nih. Ya. Jadi antara populasi 10, 20, 30, 40 ini sama-sama 10%, tetapi hasilnya berbeda. Ya, sama-sama 10%. Dia akan sama kalau misalnya populasi besar. Jadi kalau sudah di atas 200, di atas 300, apalagi di atas 400, maka 10% akan menyebabkan intensitas seleksinya sama. Kita ambil 10% misalnya. Populasinya berapa? 10.000. Sama dengan intensitas seleksi 10% kalau kita ambil dari 20.000, misalnya seperti itu. 20.000 tanaman. Itu saya kira. Ya. Kita lanjutkan bahwa pada awal seleksi itu dapat menghasilkan respon yang tinggi, ya, karena populasi bahan seleksi biasanya amat beragam atau diusahakan amat beragam. Di F2 sangat beragam. Biasanya respon seleksinya di F3 akan sangat tinggi. Ini respon awal. F4 ke F3 ke M4 itu mulai turun. F4 ke E5 turun, F5 ke F6 akan sangat kecil bahkan 0. Itu seleksi yang betul. Jadi kalau setiap generasi itu delta G-nya masih selalu tinggi, ada yang salah dengan populasi, bukan ada yang salah. Berarti ada kemungkinan ragam aditifnya rendah.
Kalau ragam aditifnya rendah, maka kita tidak bisa melakukan seleksi di awal. Kita harus fix dulu. Jangan lakukan F2 karena tidak selesai-selesai. Delta G-nya tinggi terus. Maka kita harus seleksi di F5. F5 ke M6, delta G-nya akan bagus. M6 ke F7 tidak ada lagi. Dia akan fix. Delta G-nya ada 0. Ya, karena sudah fix, karena sudah galuromoni. Jadi, seleksi selanjutnya pada generasi-generasi berturutan, maka ragam populasinya menjadi kecil, sehingga kemajuan seleksinya menjadi lambat, yang berarti kemajuan seleksi relatif rendah, dan bahkan delta G-nya 0. Itu sudah betul. Ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ternyata kemajuan seleksinya 0, karena populasinya sudah generasi lanjut dan sudah dilakukan seleksi berkali-kali. Berikutnya adalah apakah respon itu sebetulnya bisa kita perbaiki. Nah, kita diskusikan bahwa respon seleksi dapat ditingkatkan. Bagaimana caranya? Kita ingin delta G itu meningkat drastis. Yang pertama tentu meningkatkan heritabilitas. Bagaimana cara meningkatkan heritabilitas? Yaitu dengan mengurangi variasi lingkungan. Ya, variasi lingkungan jangan terlalu besar. Karena kalau ragam lingkungan besar, heritabilitasnya akan kecil. Karena pembaginya menjadi lebih kecil. Gitu ya. Jadi ragam lingkungan harus seseragam mungkin, kita usahakan seseragam mungkin. Dengan demikian maka ragam fenotipnya akan relatif kecil karena ragam fenotip itu ada ragam genetik, ada ragam lingkungan. Kalau ragam lingkungan besar, maka ragam fenotipnya akan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan intensitas seleksi. Ya, dengan cara apa tadi? Dengan cara menurunkan proporsinya. Semakin kecil proporsinya, maka akan semakin tinggi intensitas seleksinya dalam populasi besar. Ya, jadi maka kita perlu untuk meningkatkan proporsinya, menurunkan proporsinya, maksud saya, ya, mengetatkan seleksinya. Ya, jadi bagus, semakin ketat kita melakukan seleksi, ya kita ngambil 1% saja, semakin baik tentunya. Tentu tanaman yang kita ambil itu kalau 1% bisa masih tetap bagus. Jadi kalau 10.000 ya 1% masih dapat 100. Tapi kalau kita hanya punya 10 tanaman tidak mungkin kita 1%. Minimal 10% dapat 1 tanaman. Ya. Jadi intensitas seleksi harus ditingkatkan. Yang berikutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Tingkatkan keragaman. Bagaimana cara meningkatkan keragaman? Dengan cara menyilangkan antara populasi yang mempunyai jarak genetik yang jauh. Nah, jadi populasi yang mempunyai jarak genetik yang jauh, maka simpangan baku di F2 akan sangat besar. Itu pentingnya. Ya, simpangan baku akan sangat besar, intensitas seleksinya kita perbesar, lingkungannya kita seragamkan, maka delta G akan baik. Jadi dari semuanya itu meningkatkan intensitas seleksi merupakan cara yang paling mudah dan mungkin dilakukan. Setelah simpangan baku diperoleh, lingkungan sudah oke, heritabilitas sudah bagus, maka sekarang kita utak-atik adalah intensitas seleksi. Mau seleksi 20%, mau seleksi 10%, mau seleksi 5%, tergantung kita. Dengan demikian maka delta G akan meningkat. Kira-kira demikian. Nah, kita bisa meningkatkan intensitas seleksi. Namun demikian ada 2 faktor yang membatasi kita menggunakan sistem ini. Yang pertama adalah tingkat reproduktif organisme. Makin mudah berkembang biak organisme, maka makin intensif seleksi dapat dilakukan. Artinya, kalau daya berkecambahnya rendah, kalau misalnya benihnya susah nanti tumbuh, kalau ternyata nanti akan susah hidup, maka tidak mungkin kita terlalu ketat. Tidak mungkin nanti kita hanya melanjutkan 2 tanaman, 3 tanaman. Nggak mungkin. Takut nanti tidak tumbuh nantinya. Ya, gitu. Ya. Jadi jumlah tanaman itu sangat terpengaruh oleh sistem reproduksi. Kalau sistem reproduksinya oke-oke saja, maka jumlah yang sedikit itu tidak ada masalah. Kita bisa menggunakan intensitas seleksi sebesar mungkin. Atau ukuran populasi dan inbreeding. Inbreeding hampir selalu menurunkan fitness. Dengan demikian, maka tanaman-tanaman yang akan kemungkinan mengalami inbreeding depression tidak bisa kita lakukan seleksi yang ketat. Tidak bisa kita menyeleksi jagung tinggal 3 tanaman, tinggal 5 tanaman, nggak bisa. Jagung itu hasil akhirnya kalau kita melakukan seleksi jagung ya, yang bukan inbreeding depression ya Mbak Rahmatun. Tadi kan kita cerita F2 ke F3 ya.
Tapi kalau misalnya ternyata populasinya bukan hasil persilangan F2, F3, Mbak Rahmatun, ya, populasinya berasal dari pembentukan populasi dasar gabungan dari banyak populasi yang tidak memungkinkan mengalami inbreeding depression, maka kita bisa melakukan seleksi dari S2 ke S3, bukan S2 ya, kita tidak melakukan selfing, kita tetap dia populasi bersilang secara bebas begitu ya, maka antara musim 1 dengan musim 2 atau siklus 1 dengan siklus 2 itu akan diperoleh populasi yang meningkat. Jadi kita Mbak Rahmatun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan populasi bersari bebas, ini khusus sementara bersari bebas, berarti tidak ada inbreeding karena populasinya besar, maka hasil seleksi kita, tanaman-tanaman hasil seleksi kita harus cukup besar. Misalnya dapat 500 tanaman. 500 tanaman nanti terjadi saling silang dari 500 tanaman, maka tidak mengalami inbreeding depression. Ya. Nah, yang ditanyakan oleh Mbak Rahmatun tadi, kalau F2 itu persilangan A dan B. Kalau F2, F3 maka hampir bisa dipastikan akan mengalami inbreeding depression, gitu ya. Nah, pada seleksi untuk mendapatkan varietas bersari bebas, maka kita bisa meningkatkan heritabilitasnya, itu delta G-nya akan meningkat terus pada populasi berikutnya, begitu ya, sehingga akan fix pada tertentu. Kalau sudah fix dan tidak bisa turun lagi, kalau sudah mulai turun maka kita harus hentikan seleksi, ya. Dan pada populasi itulah, pada saat itulah kita bisa lepas varietasnya. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan intensitas seleksi dan kemajuan seleksi, maka yang menjadi perhatian adalah sarannya adalah keragaman populasi perlu diperhatikan sebelum memulai seleksi. Keragaman populasi dapat diciptakan melalui persilangan antar genotik yang berbeda. Program seleksi hanya berlangsung dalam jangka pendek, generasi 2, generasi 3, generasi 4. Kalau sudah panjang, ya, maka tidak akan sampai efektif lagi, sudah fix harusnya. Walaupun intensitas seleksi dapat meningkatkan kemajuan, namun pada tingkat terlalu tinggi dapat menghasilkan tanaman-tanaman yang mempunyai kesamaan genotipe sehingga meningkatkan jumlah gen homozigot pada keturunannya, khusus untuk tanaman-tanaman yang ada kemungkinan aksi gennya adalah non-aditif. Gitu. Ada pertanyaan? Apakah masih mendengar? Masih, Prof. Masih ya. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita bisa menduga R, maka bisa kita balik. Heritabilitas juga bisa kita duga. Karena heritabilitas itu adalah heritabilitas arti sempit. Dengan demikian, maka kalau delta G bisa kita peroleh antara F2 dengan F3, F3 dengan F2, S kita bisa peroleh, maka sesungguhnya heritabilitas arti sempit itu adalah R per S. Ya. Kembali tadi, kalau heritabilitas ingin kita tingkatkan, delta G-nya tetap, maka S-nya dipersempit. Maka heritabilitasnya meningkat. Ya. Akan tetapi respon karakter dengan nilai heritabilitas tinggi diduga berkurang setelah generasi pertama seleksi, sehingga heritabilitas akan underestimate. Saya katakan tadi pada generasi awal heritabilitas akan bagus F2, F3 ya, karena ragamnya masih besar. Tetapi kalau misalnya sudah F4, F6 maka heritabilitasnya akan menjadi 0 nantinya, karena memang kemajuan seleksinya akan 0 ya. Jika terdapat perubahan sistematik akibat pengaruh lingkungan atau depresi inbreeding, maka akan dimasukkan ke dalam respon seleksi. Kalau ada depresi inbreeding, dia akan masuk ke respon seleksi. Seperti jawaban saya ke Mbak Rahmatun tadi. Kalau ada pengaruh lingkungan, maka kita akan masuk ke sana, karena delta G sangat terpengaruh oleh lingkungan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengurangi faktor lingkungan, delta G-nya tadi harus F2 dan F3 kita tanam pada musim yang sama. Ya. Jadi kalau tahun ini kita tanam F2, tahun depan kita tanam F3, maka F2 pun ditanam nanti di F3. Tidak bisa menggunakan populasi F2 yang sudah ditanam sekarang, tapi kalau F2 kita tanam itu dalam populasi yang besar, 500 tanaman, maka sesungguhnya benih-benih yang tersisa kita ambil juga 500 akan sama performnya dengan 500 tanaman F2 itu. Harusnya sama. Kalau populasi besar, kita ambil 500 tanaman, ditanam, lalu kemudian kita ambil lagi 500 tanaman yang benih yang berikutnya, untuk ditanam akan sama performnya seharusnya. Demikian. Ya. Terakhir,
itu adalah tentang seleksi indeks. Nah, jadi sudah kita peroleh tadi, maka terkadang kita tidak bisa, terkadang kita diberi amanah untuk melakukan seleksi beberapa karakter sekaligus. Kalau satu karakter gampang, ya. 2 karakter mungkin bisa, 3 karakter mungkin saja. Tapi kalau sudah lebih dari 3 karakter susah, ya, pasti susah. 1 karakter, 2 karakter, 3 karakter, kalau searah semuanya bagus-bagus, enak, ya. Nah, gitu kan? Misalnya kita ngambil A ini sudah bagus, karakter A-nya karakter 1 bagus, karakter 2 bagus, karakter 3 bagus. Enak. Ya. Tetapi kalau ternyata beda-beda, individu 1 mempunyai karakter A bagus, karakter 1 bagus. Individu B mempunyai karakter 2 yang bagus. Individu C mempunyai karakter 3 yang bagus. Lalu kita memilih mana? A, B, atau C. Nah, ketika kita mulai dibingungkan, ya, mau milih populasi atau individu yang mana, maka kita perlu dibantu dengan hitungan-hitungan yang kita sebut dengan seleksi indeks. Kita indeks saja semuanya, ya, 5 karakter, ya. Apa yang bisa masuk, informasi apa yang diperlukan untuk seleksi indeks? Yang pertama nilai ekonomi. Kita perlu tahu nilai ekonomi dari masing-masing karakter tersebut. Mana yang penting? Misalnya produktivitas pasti mempunyai nilai ekonomi yang bagus dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian korelasi genotip dan fenotip antar sifat. Apakah saling menunjang atau saling meniadakan? Baik kalau saling menunjang. Kalau saling meniadakan, kita akan sulit. Karena berarti harus ada minus. Indeks seleksi sebaiknya plus-plus semua. Kalau minus, itu akan jadi masalah di situ nantinya. Begitu ya. Dan nilai heritabilitasnya. Nilai heritabilitas harus tahu heritabilitas arti sempit. Gitu ya. Jadi indeks seleksi itu sesungguhnya adalah I sama dengan B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah BN dikali XN. Berarti X1 X2 itu adalah fenotip, ya. B1 B2 itu adalah pembobotan, ya. Mau kita boboti. Dan fenotipnya itu harus distandarisasi dulu. Ya, teman-teman semua, kalau kita melakukan seleksi indeks, maka fenotipnya harus distandarisasi dulu. Caranya adalah ini. X dikurangi X rata-rata dibagi dengan ragam galat. Ya, mengapa perlu distandarisasi? Karena fenotip itu mempunyai ukuran berbeda-beda. Misalnya kita mengukur kilogram per hektar. Ya, satuannya kilogram per hektar. Ya. Padi 5 ton per hektar, tapi jadikan kilogram 5.000 kilogram. Besar sekali nilai F-nya. Begitu ya, nilai fenotipenya. Lalu karakter produktivitas. Oke lah, produktivitas kita misalnya 5 ton, tidak terlalu besar. Lalu kemudian karakter yang lain, jumlah malai. Misalnya ini kalau pada padi ya, jumlah gabah per malai. Jumlah gabah per malai itu misalnya 250, ratusan. Ya. Kemudian kita tambah lagi jumlah malai satuan 5, jumlah anak kan 12 misalnya. Nah, jumlah anak kali juga satuan. Jumlah malai juga satuan. Yang satunya adalah ratusan. Kalau kita langsung jumlahkan saja, maka yang satuan tidak ada artinya. Akan tergilas oleh yang ratusan. Seolah-olah hanya satu karakter saja, yaitu jumlah gabah per malai. Ya, yang ratusan 200 sampai 300. Sementara yang satuan jumlah malai per jumlah anakan per rumpun itu akan kecil 12, 13 dan seterusnya. Penting kita melakukan standarisasi. Distandarisasi dulu sehingga angkanya menjadi dekat-dekat semua, baru bisa dijumlahkan. Seleksi indeks. I sama dengan B1 kali X1. Apa itu B? B itu adalah bobot. Bobot itu tergantung apa? Nah, misalnya kita akan boboti produktivitas itu 5 bobotnya karena sangat penting. Jumlah malai kita boboti, jumlah gabah per malai kita boboti 3 karena penting. Ya, jumlah anakan kita boboti 2 karena juga penting. Yang lain-lain kita boboti 1 saja semua. Nah, itu kan berarti nilai ekonomi dan kemungkinan hubungan antar itu. Nah, jadi kita bisa saja seperti itu, menjumlah-jumlahkan, tinggal dijumlahkan saja, begitu ya. Indeks seleksinya akan dapat. Tetapi sesungguhnya kita bisa hitung.
ya. Nah, agak kompleks juga. Ragam fenotip harus diketahui, kovarian ya antara fenotip bisa ketahui, kemudian ragam aditif bisa ketahui, kovarian aditif bisa kita ketahui, dan seterusnya, sehingga bisa kita cari ya persamaan-persamaan ini, sehingga bobot B1, B2, B3 dan seterusnya bisa kita dapatkan ya. Dengan demikian penting itu B1, B2 itu kalau berdasarkan nilai ekonomi dan tadi berdasarkan bobot yang saya berikan itu adalah subjektif kita sebagai pemulia, tapi kalau berdasarkan hitungan maka sudah dihubungkan antara ragam dan kovarian antar korelasi ya antar genotipe dan fenotipe dari individu itu, sehingga B1, B2, B3 itu bisa diperoleh. Saya kira dengan canggihnya komputer sekarang ini B1, B2, B3, B4 dan seterusnya bisa dihitung seleksi indeks itu. Sehingga B1 itu langsung bisa dikalikan dengan X1 dan seterusnya, dan betul-betul bobot itu betul-betul real ya. Nanti di metode kuantitatif pemulihan tanaman bobot itu kita subjektif. Misalnya bobot buah pertanaman, bobot buah produktivitas kita boboti 5. Itu adalah subjektif, bahwa kita anggap bahwa bobot buah pertanaman itu adalah mempunyai nilai yang penting. Kita tidak melihat korelasinya, kita tidak melihat kita tidak melihat ragam aditif dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, materinya sudah saya share dari pertemuan 1 sampai 4. Ya, saya kemudian yang kelima, ya. Dan saya tunggu kapan ujiannya, apakah hari Kamis ini jadi, gitu ya, ujian. Ya. Semoga lancar dan sukses. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di momen berikutnya di mata kuliah lain barangkali, karena sudah saya selesai ya pada mata kuliah ini. Mohon maaf kalau ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Oke. End meeting for all ya.